Muslim itu seharusnya paham bahwa Palestina itu adalah qadiyah akodiyah di permasalahan akidah. Hampir Iya. semua latar cerita para nabi di Iya. Al-Quran, Banyaknya cerita di Palestina. ya, Oke. Filistin, Madinah, wa hadiruna, wa mustaqbaluna. Asik, langsung nyaut Anda. Ketua komunitas Muslim di Prancis mengatakan jumlah orang masuk Islam di Eropa karena Tufanul Aqsa itu meningkat 400%. Jadi banyak bawa dampak ke Muslim internasional juga gitu. Bukan dampak lagi, mau udah ngubah dunia. Pastinya jadi tempat Perebutan. perebutan dan pertarungan. Ternyata turn out yang menang bukan Roma, bukan Persia. Tapi Islam. Assalamualaikum, saya Khalid bin Walid. Iya, Sesuai dengan perkiraan sebelumnya gitu ya. itu dia. Namanya Dajjal akan datang bersama 70.000 Yahudi dari Isfahan. Oh, Iran berarti temannya Yahudi sejak dulu. Berarti selama ini adalah drama saja. Berarti Iran dan Amerika sebenarnya berkawan. Gak gitu juga. Cuma gimmick doang. Jangan begitu teman-teman semuanya. Jangan begitu. Maksudnya kalau anda bilang Dajjal akan datang dari sebuah pulau, ada sahabat Nabi yang pernah ke pulau itu, pulaunya di mana? Langsung dicocok lagi di Socotra, di Yaman. Pulau Epstein adalah pulau Dajjal. Makin menyambung-nyambungkan connecting the dot gitu. Ada lagi nih. Pulau Dajjal, Pulau Epstein mirip logo Nickelodeon, mirip SpongeBob. Apakah SpongeBob adalah anting Dajjal? Astagfirullahaladzim. Aduh, ada aja netizen kita kreatif. Nah, ini yang pengen kita simpulin. Betul. Umat itu membaik satu sisi, meskipun di sisi yang sama umat yang lain itu masih struggling. Umat yang lain tuh maksudnya Ya satu sisi ada harapan umat Islam secara umum. secara umum itu. Ada sebagian yang membaik, ada yang sebagian yang masih struggling. Tapi kalau ngomongin struggling, emang kita satu abad ini struggling. Sejak Ottoman runtuh pada 3 Maret 1924, umat ini strugglingnya makin minta ampun. Karena memang tidak ada konsolidasi umat Islam sedunia. Nah, ini mungkin tadi masuk yang tadi udah beberapa kali Mas Edgar sebutin nih. Ada hadis kan yang setiap 100 tahun itu Allah akan mengirimkan mayujaddidu dinahu gitu ya. Betul. Hadis Abu Dawud, Rasul bersabda, innallaha yab'atsu fi ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah akan memperbarui, mengirim atau mengutus seseorang atau sesuatu yang akan kembali memurnikan ajaran agama Islam. Nah, kalau kita mengukur dan kita ambil startingnya dari sejak jatuhnya Ottoman, Utsmani, ini berarti udah 1924. Ini berarti kan udah masuk 100 tahunnya ya. Udah nuansanya udah nuansa abad. Ini udah 102 tahun. Iya. Dan saya yakin baik Bang Hamas, teman-teman di rumah sadar bahwa apa yang terjadi sekarang itu benar-benar menuju ke sesuatu yang belum kita bayangkan, tapi kita sama-sama tahu ini akan berbeda dari Timur Tengah yang sebelumnya, dari dunia Islam yang sebelumnya. Meminjam kalimat Yahya Sinwar rahimahullah, beliau pernah bilang, komandan kita. Iya. Sayughayyir hadhil Madinah. Kota ini, kota Gaza nih, akan mengubah wajah Timur Tengah seluruhnya. Seutuhnya gitu ya. Ngeri banget sih itu dia. Rajul ro'a bi'ainil basirah. Ketika seorang lelaki melihat dengan mata basirahnya gitu loh. Dia menganggap apa yang dimulai dari Gaza tidak akan berakhir di Gaza. Justru akan berdampak ke seluruh. Dia akan berdampak ke seluruh dunia. Apa yang kita lihat di perang Israel ke Iran, kemudian bangkitnya Suriah, terbitnya Afghanistan, munculnya sebuah dunia baru yang lebih support Palestina dibanding Israel, Mesir yang kemudian anak mudanya semakin banyak yang kembali pada Islam, anak-anak Teluk yang kemudian semakin mau belajar kembali sejarah Islam, teman-teman Syam yang kemudian mulai bangkit lagi dengan kesadaran keislaman yang tinggi. Itu semua adalah efek dari apa yang teman-teman Gaza lakukan di Tufanul Aqsa 2023.
Dan perjuangan panjang gitu ya. Perjuangan panjang yang kita pernah bahas. A change happens gradually then suddenly. Iya. Perjuangan panjang yang gradual sejak Syekh Al-Qassam, kemudian Syekh Ahmad Yasin mengajukan berpuluh tahun lamanya. Ini adalah bentuk nuqtatun fasilah. Ini adalah titik yang momentum banget yang mengubah arah dunia selama-lamanya. Dan kita akan melihat insya Allah akan ada kebaikan bagi umat di balik segala peristiwa ini. Kalau ngomong Syekh Ahmad Yasin, ingat prediksi beliau 2027. Nah, bilang ini dia. Israel. Nyambung gitu. Maksudnya nyambung dalam artian beliau nggak ngomong 2024, enggak. Tapi 2024 kan kalau kita starting dia adalah tempatnya Ottoman runtuh, sahabat kemudian 2024. Gitu ya. Karena Qadarullah 2024 Suriah mulai bangkit, Afgan bangkit, Malaysia di negara maju, Turki bangkit dengan caranya yang luar biasa banget. 2025 ada gonjang-ganjing muncul Greta Thunberg, Global Support Flotilla, awareness orang Eropa mulai sangat membenci penjajah. 2006 sekarang Israel sama Amerika nyerang Iran. Nah, 2027 Syekh Ahmad Yasin bilang akan menjadi awal mula kehancuran Israel. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya ramalan dan dukunan, bukan. Syekh Ahmad Yasin amat memahami, aku menyimpulkan beliau amat memahami bagaimana cara kerja sebuah generasi. Pergantian generasi itu setiap 40 tahun sekali. Dan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengatakan umur sebuah negara itu rata-rata 120 tahun. 40 tahun yang lamanya gitu ya. Iya, 40 tahun. Oh, jadi itu siklus 3 generasi berarti. Iya, generasi yang menciptakan, generasi yang menikmati, generasi yang menghancurkan. Jadi generasi 3 itu cenderung penurunan gitu ya. Generasi pertama increase, generasi kedua ada decline, generasi ketiga mulai downfall. Kenapa Ahmad Yasin bilang 2027? Israel mendirikan negaranya 1948. 40 tahun kemudian 1988. Itu intifada tuh. Teman-teman Gaza udah mulai berjuang, Ahmad Yasin udah berjuang dengan gerakan hanya. Ini generasi pertamanya berarti gitu ya. Generasi kalau tadi kita pakai frameworknya Ibnu Khaldun gitu. Iya, berarti generasi keduanya Zionis kan? Iya. Generasi kedua Zionis berarti generasi stagnan, itu generasi pertama perlawanan di kita. Iya. Generasi ketiganya itu akan muncul 2027. Generasi downfall-nya Israel adalah generasi mukawamahnya teman-teman pejuang ini. Adalah generasi, kalau ada yang bilang kalau gitu ya sebenarnya. Iya, ada generasi Nakbah, ada generasi mukawamah, ada generasi downfall tuh ya? Bukan, Nasir. Oh, Nasir itu di generasi kedua berarti? Ketiga. Oh. Nakbah ini 48 sampai 88. Jadi masa-masa hebatnya Israel itu masa-masa jatuhnya umat. Ya benar, emang Nakbah banget. Nakbah itu kan bencana ya. Terusir banget gitu ya. Ya terusir banget. Wah, gak ada harapan sama sekali. Dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Mulai 88 Israel mulai ada Quo-Vadis, ada stagnan. Mukawamah mulai sejak 88 sampai 2027 mukawamah, perlawanan. 2027 sampai 40 tahun setelahnya, kalau kita ngelihat, bagi Israel adalah downfall, bagi kita adalah generasi pembebasan, Jilut Tahrir. Mudah-mudahan seperti itu. Semoga kita masuk barisan itu ya. Mudah-mudahan. Tapi balik tadi ke hadis yang 100 tahun ya. Mas Edgar ada pandangan gak nih? Siapa sih sebenarnya orang yang berperan gitu? Kan ada yang bilang dia seorang tokoh, dia satu generasi atau dia sekelompok gitu. Itu gimana tuh kira-kira memandang yang memperbarui? Mungkin kalau mendengar hadis itu kan kayak semua orang mau dong jadi yang memperbarui agama ini gitu. Iya, benar juga sih. Tapi para ulama kan mengatakan yang memperbarui agama ini itu bukan cuma orang, tapi bisa kelompok, bisa organisasi, bisa komunitas, dan mujadid itu bukan cuma satu buat dunia, tapi bisa perkawasan juga. Wallahu a'lam bishawab. Contoh, kita tarik ke abad pertama, mujadid abad pertama,
jumhur ulama bilang adalah Umar bin Abdul Aziz. Satu orang untuk seluruh dunia Islam. Dunia. Ini orang ulama iya, umaro Umaro iya, khalifah iya, cucu Umar iya. Wah, ini orang emang paket lengkap. Paket lengkap. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun bisa mengubah keadaan. Mujaddid abad selanjutnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Pembaruan Jumhur ulama, karena pembaruan beliau juga ditulis sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Ada qaul qadim di bagian Irak, kemudian ada qaul jadid di Mesir. Itu kan qaul beliau ada yang jadid, itu kan pembaruan sekali. Ada abad ketiga, kemudian mulai abad ketiga ada yang bilang adalah ahlul hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai dan kawan-kawannya. Nah, salah seorang ulama, ini kita pernah bahas ya, Syekh Dedeu, Syekh Hasan Dedeu, Mufti Mauritania. Beliau pernah ditanya, menurut antum Syekh Mujaddid abad kita sebelumnya itu siapa? Beliau mengatakan perkawasan. Yang 100 tahun ke belakang ini. Iya, downfall-nya Ottoman kan diiringi dengan kelahiran para Mujaddid. Nah. Tapi perkawasan. Di Mesir ada Syekh Hasan Al-Banna, di Turki ada Badi Uzzaman Said Nursi, di Pakistan ada Abul A'la Al-Maududi, di Najd ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Indonesia, beliau sih di Indonesia, cuma menurut keyakinan saya, ya, di Indonesia itu diiringi seleting tuh Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya 1912. Kemudian Persis Ahmad Hasan ya 1923, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari 1926. Itu kan satu letting, dan dia seakan-akan merespon gelombang tajdid yang ada di Timur Tengah, di dunia Islam Asia Barat, direspon di Nusantara dengan hadirnya Muhammadiyah, NU, Persis dan kawan-kawannya. SI juga, Cokroaminoto. Nah, sekarang siapa? Itu nggak tahu. Yeah. Apakah mungkin mujaddidnya adalah negara Suriah atau Afghanistan atau teman-teman Gaza bahkan? Yeah. Atau apakah mujaddidnya ulama-ulama lagi? Yang jelas teman-teman semuanya, kita bisa kok ikut andil dalam jadi ruh tajdid ini. Nah, ikut andil itu ini masuk kemudian ke apa yang dinasihati oleh Syekh Ahmad Yusuf As-Sayyid. Orang yang akan bisa menjadi energi pembaruan banget tuh. Bagi umat ini adalah orang yang punya tiga hal. Dia tuh melihat umat ini dengan 3 hal. Dia mungkin bukan bagian dari pembaharunya, tapi dia ikut serta dalam energi pembaharuan ini. Yang pertama, dia yang punya husnudzon sama Allah. Oh gitu. Prasangka baik. Gak mungkin dia harus tetap percaya bahwa ini adalah kebaikan-kebaikan. Iya. Gak mungkin muslim yang seudon akan punya positive thinking bahwa umat ini akan baik-baik aja. Perlu muslim yang selalu berprasangka baik bahwa apapun yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik darinya. Termasuk perang yang terjadi, termasuk Gaza yang dibombardir, termasuk Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, dan kawan-kawannya. Yang kedua adalah mengilmui al-mubasyirat, kabar gembira kan, mubasyirat. Wa basyiril ladzina amanu, dan kabar gembira. Hadis-hadis tentang akhir zaman yang berkaitan tentang kabar gembira. Jadi teks-teks akhir zaman ini dari hadis ataupun Quran, betul, harus perlu diilmui dan dielaborasi dengan baik. Jangan sampai kita tenggelam. Tadi ini ke awal, jangan tenggelam pada cocok logi dan tenggelam pada kesedihan yang tiada batas yang membuat kita tidak punya energi untuk melakukan perubahan. Karena kata seorang guru, namanya Pak Anies Mata, beliau pernah bilang ya, kalau Anda ingin menjadi orang yang mengubah sesuatu, Anda butuh khawatir. Harus ada keresahan ya. Ada resah kalau ingin menjadi orang yang mengubah. Karena Rasul di Gua Hiro resah. Syekh Ahmad Dahlan di langgar beliau di Kauman resah. Hasan Al-Banna resah. Said Nursi resah. Salahuddin resah. Untuk menjadi orang yang ingin mengubah keadaan, Anda perlu resah. Tapi untuk
melakukan perubahan itu, Anda harus bahagia. Oh, jadi starting point-nya emang ada keresahan gitu. Iya, Tapi untuk menaklukkannya gitu ya, menaklukkannya, nuansanya harus bahagia gitu. mengejawantahkannya pada alam nyata, Anda nggak bisa fear-mongering kepada follower Anda. Gitu. Anda nggak bisa menjual ketakutan kepada orang-orang sehingga orang tuh beli sesuatu, follow sesuatu, ngikutin sesuatu karena takut. Nggak akan bertahan, stres ujung-ujungnya. Oh, kalau aneh nangkep sih, justru daripada menebarkan ketakutan harus menginspirasi gitu ya. Betul, Jadi yang inspirasi. kedua ini mengubah tadi mubasyirat itu menjadi inspirasi, Betul, mubasyirat. bukan menjadi ketakutan-ketakutan. Iya, ada ayat-ayat yang teman-teman, kalau kamu baca ayat itu rasanya tuh enak banget. Al-Qasas contohnya, Anda suka Al-Qasas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin. Dan kami hendak memberikan kepada orang-orang yang lemah di bumi itu, wa naj'alahum a'immah, kami akan jadikan mereka sebagai pemimpin dan akan kami jadikan mereka sebagai seorang pewaris. Al-Qasas. An-Nur ayat 25. Wa'adallahu alladhina amanu la yastakhlifannahum fil ardi. Karena stakhlafal ladzi- Iya, itu antum lebih tahu, lebih Aneh, paham. sebelum kesini kebetulan baca Al-Isra. Aneh dengar dari Ustadz Aneh, Mm-mm. Al-Isra itu mirip-mirip sama Yusuf. Bedanya Yusuf itu menceritakan tentang kebangkitan Bani Israel, beliau menuju puncaknya dengan Nabi Yusuf gitu. Iya. Sementara Al-Isra ini menceritakan dengan kehancurannya gitu. Dan relate banget sama berita-berita atau kejadian-kejadian peristiwa hari-hari ini. Nabi Yusuf menuju ke puncaknya, terus Puncaknya, hancurnya diceritain di Al-Isra bener juga, Insya Allah. gitu. Anda jadi ingat juga apa yang dikatakan Habib Salim Segaf Al-Jufri. Apa tuh? Beliau pernah bilang ya, untuk mengubah keadaan Anda harus punya energi, dan energi terbaik itu bukan energi kesedihan. Energi terbaik itu adalah energi kebahagiaan. Dakwah ini harus disampaikan dengan sukacita. Tuh. Dalam hadis sulasa beliau. Jadi ibaratnya sukacita itu yang menghidupkan kita gitu ya. Iya. Yang membuat kita bergairah gitu. Bahwa dakwah ini bukan menakut-nakuti, Betul. tapi dakwah ini bagaimana memberikan inspirasi-inspirasi yang justru menjadi energi-energi yang tidak terukur gitu ya. Benar. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan jangan buat orang kabur. Tahu nggak Satu Mas? Ingat yang orang Badui yang kencing di Nabawi? Wah, ingat. Itu kan hadis masyhur ya. Ya, hancur banget ceritanya udah. Kita mah tahunya hadis masyhurnya, tapi kemudian kalimat Rasul untuk merespon hadis ini kan, Ya. ketika Baduinya udah selesai kencing, Umarnya udah mengerungkan pedangnya. Ya. Sahabat udah pengen ngamuk aja. Iya, Rasul bilang iya. Rasul berkata hariqu alaihi sajalan minal ma. Udah kalau dia selesai kencing, ambil ember, tuang agar kencingnya ini hilang. Kalimat Rasul setelah itu yang bikin mind-blowing nih. Apa tuh? Fa innakum tub'atsuna muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian, sahabat-sahabatku, itu diutus untuk mempermudah orang-orang, bukan untuk mempersulit. Maksudnya orang Badui ini kisah tentang mozaik di mana orang Badui kencing, tapi justru akhir hadisnya ngomong peradaban. Dalam banget gitu ya kalau. Dalam banget asli itu. Itulah kenapa Rasul itu inspiratif di setiap makom, di setiap episode, di setiap mozaik gitu loh. Iya. Yang kayaknya kejadian simple gitu, tapi membawa pesannya luas banget gitu. Iya. Bahwa bisa dipakai juga ternyata setelah 1400 tahunan gitu. Itulah tugas kita. Ini baru 2 nih Mas ya. Oh, 2. Yang pertama kan tadi harus husnuzon. Yang kedua tadi menjadikan mubasyirat ini sebagai benar. gitu. Yang ketiga kan tadi Terakhir, janjinya 3. Enggak janji sih, tadi ngomongin izin. Yang ketiga adalah pemahaman yang benar pada sunnatullah. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, sunnatullah itu bukan sunnah yang sholat rawatib atau puasa sunnah. Enggak, sunnatullah itu artinya adalah sistemnya Allah. Kalau sebenarnya aneh nggak setuju juga sih orang bilang hukum alam gitu ya. Iya, Karena orang.
Ya itu hukum Allah gitu kan. Hukum Allah, iya. Allah yang menentukan gitu. Iya, kalau orang awam ngomongnya mungkin hukum alam, Iya. tapi sebagai mukmin kita percaya yang menghukum bukan alam, Iya, tapi tapi yang punya alam, Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hukum, yang belajar akan sukses, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yang berusaha akan berjaya, yang bermain-main, yang malas akan hancur. Itu sistemnya Allah, teman-teman semuanya. Dan di antara sistem Allah, yang dolim akan usai, yang terdolimi akan berjaya. Yang merasa di atas akan turun, yang lemah akan naik. Setiap musim kemarau akan ada musim seminya, setiap masa duka akan ada masa bahagianya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat orang tertawa dan membuat orang bersedih. Nah, pemahaman pada sunnatullah ini ngebuat kita akan paham kalau kita ngerasa sekarang keadaan nggak baik-baik aja, Allah nggak akan ngebuat keadaan selalu nggak baik-baik aja. Dawamul hal minal muhal. Apa sih bahasa enaknya? Selalunya sesuatu ada pada kondisi itu mustahil. Iya. Selalunya Selalu kita ada perubahan itu sendiri. iya, selalunya kita sedih mustahil. Pasti akan ada senangnya. Selalunya umat Islam lemah, gak mungkin. Allah akan menguatkannya. Dan semua ayat-ayat Al-Quran itu ngomongin tentang siklus itu. Min ba'di dha'fin quwwatan wa ja'al min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Habis lemah, habis kuat. Lemah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kemenangan, kekalahan Allah pergilirkan. Dan ini bukan cuma tentang umat Islam, tapi tentang individu muslim. Kalau kita ngerasa bahwa kita tuh sedih terus, kenapa harus aku ya Allah, nggak cuma ente, semua orang juga begitu. Dan jangan kita menyimpulkan bad day is a bad life. You can have a bad day, but hanya bagian dari hidup kita aja. Iya, bad day is not bad life. Karena dia cuma sedikit aja. Kalau teman-teman sadari, hari buruk sama hari baik, banyakkan hari baik, dan sejatinya hari buruk itu bukan hari buruk. Jangan-jangan dengan hari yang kamu anggap buruk, Allah lagi menyelamatkan kamu dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dalam banget lagi. Makanya takdir nggak ada yang buruk sebenarnya. Iya. Aqdarullah kulluha khair. Bahkan ketika Allah menjatuhkan kita ke sumur, jangan-jangan Allah lagi menyelamatkan kita dari jurang. Betul. Jadi selalu ada ruang untuk husnuzon kita gitu. Iya. Bahwa apa yang dikasih ke kita, ditakdirkan ke kita itu adalah yang pasti terbaik. Pasti terbaik. Allah la yudhi'u amala 'amilin minkum. Aneh ingat ente, kadang-kadang kenapa kita belum memahami itu? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Nah, kita belum tahu aja. Iya. Kita belum nggak tahu diselamatin, Allah nyelamatin kita. Tadi misalnya contohnya jurang itu dengan kita masuk sumur belum tahu gitu kan. Benar. Keren. Itu kira-kira Ustaz Mas. Terima kasih banget. Ini gimana? Cukup atau masih lanjut lagi? Kalau lanjut lagi sih Anda pengen narik buat pesan-pesan teman-teman di Ramadan ini gitu. Iya, boleh. Mungkin tadi kita udah ngomongin perjalanan tentang peradaban gitu, dan terlalu besar gitu ya, yang kalau misalnya kita breakdown ke diri kita sendiri gitu. Mungkin dari Mas Edgar ada pandangan atau pesan buat teman-teman para cendekiawan ini, pendengar, gimana caranya dari tadi obrolan kita yang besar itu kita tarik ke diri kita biar kita tetap bermanfaat dan kita berada di jalur muslihun ini gitu. Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, pembaharuan ini ya. Nah, apalagi momennya Ramadan nih, pas banget kan. Kalau Ane baca buku yang Thinking Fast and Slow, Ane tuh merefleksikannya Ramadan ini untuk thinking slow. Kenapa? Kan thinking slow itu kita butuh refleksi, pembelajaran yang mendalam gitu ya. Yang refleksi itu berdampak sama diri kita. Jadi kita jangan selalu berpikir cepat gitu kan. Oke. Nah, momennya pas banget 10 hari Ramadan ini.
kira-kira refleksi apa yang bisa teman-teman ambil dan apa ya? Apa yang harus kita lakukan lah gitu. Mungkin kita masih menganggap kita berantakan, berserakan gitu. Tapi pasti Allah menyatukannya nanti gitu. Tapi untuk menuju ke sana apa nih yang harus kita lakukan gitu untuk menjaga ini. Masya Allah. Gimana? Ini betul jadi tertarik baca buku itu. Siapa yang nulis? Thinking Fast and Slow. Nanti kita Lupa lagi tulis. Tapi iya, ada buku juga. Karena aneh mikir itu relevan banget karena nggak mungkin thinking fast terus. ya. Justru malah ide-ide besar hadir ketika thinking slow. Sesuatu yang ibaratnya teknik spontan ya thinking fast itu ya. Tapi nggak tahu juga bukunya gimana, tapi jadi penasaran. Tapi ini sebagai seruan buat kita karena kita belum belum tahu akan terjadi apa, tapi kita udah tahu bahwa arahnya insya Allah menuju ke sebuah kebaikan umat. Ya. Ada pesan ulama Suriah nih dari min qalbil ahdath. Balik lagi nih. Ya, dari jantung peristiwa, orangnya bilang kayak gini. Namanya Syekh Abdul Karim Bakar. Oh. Nah, denger ya. Benar. Illam takun juz'an minal hil fala takun juz'an minal mushkilah. Oh. Kalau kita nggak bisa jadi bagian solusi, kita jangan jadi bagian yang masalah. Iya. Seenggaknya gitu. Kalau begitu. Kalau memang Anda belum bisa menjadikan Anda sebagai bagian dari solusi, maka pastikan jangan jadi bagian dari masalah. Nah, karena kita perlu tahu manusia itu, kata Rasulullah, an-nasu kaibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 unta. La takadu tajidu minha rahila. Hampir-hampir kamu akan sulit menemukan mana yang bisa jadi problem solver ya, pemimpin gitu loh. Ada orang yang memang dia itu sudah paham dirinya, sudah tahu kadarnya, maka dia memilih menjadi problem solver, solusi bagi umat ini. Nah, ada nih yang paling banyak adalah umat yang swing voter ini. Yang mediocre. Mediocre memang mediocre. Makanya mediocre kayak kita, ini kita mediocre teman-teman semuanya. Kalau kita nggak mediocre, mungkin kita udah di sana negara nih sama Pak Prabowo ini. Tapi kita mediocre ini. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja gitu loh. Dan kita mikir seenggaknya kalau Edgar Hamas nggak bisa jadi bagian solusi kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau contohnya siapa lagi ya, Ustadz Felix Shaw yang punya football dan escape yang gede banget itu, atau para pengambil kebijakan kayak ya Sinwar, Ismail Haniyah, siapa kayak seenggaknya Edgar nggak jadi bagian dari masalah kayak siapa, nggak usah sebut banyak hal teman-teman semua, tapi kita jangan sampai jadi bagian dari masalah. Seenggaknya kita jadi orang-orang yang mendukung, bersuara pada orang-orang yang solusi. Ini nyambung banget sama yang Rasul pernah bilang, inna minan nas mafatihul khair wa maghalikus syarr. Wa inna minan nas maghalikul khair wa mafatihul syarr. Itu berat banget tuh. Jadi Rasul tuh kayak bilang, manusia itu ada loh yang memang dia tuh satu orang, tapi dia menjadi kunci dari banyak kebaikan. Bisa, orang tuh bisa gitu. Key personnya lah gitu ya. Iya, key person. Dan ada orang yang memang dia ini satu orang, tapi dia menjadi mafatihus syarr, dia jadi kunci-kunci pada segala keburukan. Sama key person juga, tapi Key person tapi iya. Nah, kita mungkin belum bisa ke situ. Aku bilang bukan nggak bisa, belum bisa ke situ. Tapi setiap orang besar yang menjadi key person pada hal-hal baik, dia pasti memulai dirinya setidaknya pada mengetahui kapasitas dirinya. Ya arif qadroka. Ketahui dirimu ini siapa, lebihmu di mana, kurangmu di mana. Lebihmu buat kau elaborasi lebih lanjut, kurangmu untuk kau obati. Kau akan tahu di posisi mana dirimu akan berada pada jalannya umat ini ke sebuah arah yang baik. Apakah mungkin kita akan jadi mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan di masa depan? Tidak mungkin ada orang yang jadi kunci kebaikan kalau sejak awal, sejak muda dia nggak membiasakan dirinya menjadi kunci-kunci kecil kebaikan itu. Keren, mendalam. Intinya jangan berputus asa, walaupun sekarang mungkin posisi kita belum sebagai key person itu gitu. Iya. Tapi kita harus tetap istiqomah. Sebenarnya suka sama ini Mas, ada perumpamaan gitu ya. Kalau misalnya umat ini sakit gitu, maka dia harus diobati gitu kan.
Nah, para dai-dai ini atau penyeru-penyeru kebaikan inilah dokternya gitu kan. Iya. Dan dia yang pertama nih, tugas si dokter itu harus tahu umat ini sakit apa gitu. Iya. Nggak mungkin diobatin dengan obat yang benar kalau misalnya dia nggak tahu sakitnya gitu. Kalau misalnya sakitnya karena apa namanya, materialisme, sakitnya karena pemikirannya, makanya diobati pemikirannya gitu kan. Terus yang kedua, gimana dokter ini bisa ngobatin kalau dokter itu juga kena penyakitnya gitu. Dalam sih itu. Nah, kayaknya perjuangan kita itu juga kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ikut bersama-sama dalam apa ya, para muslihun ini, para apa bahasa enaknya ya? Agent of change mungkin sering dipakai gitu ya. Itu ya kita harus dua itu. Kita mempelajari penyakitnya apa. Yang kedua, kita jangan ikutan sakit. Oh bener, insyaallah. Sehingga kita bisa mengobati gitu. Mungkin sesimpel ya kita menjaga sholat kita, menjaga hubungan interaksi kita dengan Al-Quran gitu kan, apalagi di Ramadan ini gitu. Dan kita tetap jadi orang yang bener lah gitu. Iya. Jadi sangat gitu kan? Iya, ini applicable banget sih. Iya. Ini kemudian sangat mendasar, sangat apa namanya, teknis, tapi ini yang justru membiasakan kita pada hal-hal besar. Apa namanya, katanya Syekh Hasan Al-Banna, kunu badan qabla an takunu quwadan. Jadilah orang yang mesra dengan ibadah sebelum Anda menjadi pemimpin. Fasatasilu bikumul ibadah ila afdolil qiyadah. Maka engkau akan menjadi, dengan ibadah itu kau akan menjadi seutama-utamanya pemimpin. Keren. Jadi kayak murojaah nih berarti ya. Murojaah ya. Itu apa namanya, ya setidaknya kita punya keyakinan bahwa hal-hal yang emang daily kita lakukan gitu ya, kayak tilawah kita sehari harus apa, itu ternyata berdampak besar pada apa yang sedang kita emban gitu. Betul sekali, setuju banget. Jadi teman-teman jangan putus asa gitu ya, jangan ragu kok kita udah tilawah, udah segala macam, tapi peran kita belum muncul gitu. Itu hanya mungkin masalah waktu aja gitu. Nanti Allah yang akan memposisikan. Masya Allah. Oke, keren banget nih pembicaraan ini, udah cukup panjang. Mungkin kita tutup dari closing statement dari Mas Edgar. Lah, tadi juga sebenarnya. Oh gitu? Iya, cuma ya kata aja nih. Tapi gue sebelum menutup ya, Ramadan ini udah mau berakhir. Kalau bagiannya sendiri, Anda kembali ke kata-kata Ibnu Mubarak, i'rif qadroka tadi. Ketahuilah diri kita siapa, artinya bukan tahu dulu lah lu, bukan. Tapi ketahui dirimu. Amal andalan kita itu mungkin bukan tarawehnya, tapi tilawahnya. Atau mungkin bukan tilawahnya, tapi zakat malnya. Oh, mantap banget tuh kalau. Iya. Atau mungkin bukan zakat malnya, tapi orang yang selalu mengajak orang-orang buat sedekah lewat ziswaf di status WhatsApp. Apapun itu, ketahuilah dirimu siapa, sedang di mana, kurangnya apa, lebihnya apa, untuk tahu kamu bisa menempatkan dirimu di bagian mana pada gerakan masa depan umat ini. Keren. Kalau dari Antum? Itu mengingatkan aneh sama pesannya Ustadz Jundi kan nih. Tuba liman arafa qadra nafsahu. Masya Allah ya. Senang sih. Tapi kalau dari aneh sih, teman-teman jangan putus asa. Sekecil apapun yang kita lakukan gitu ya, tetap itu punya dampak besar untuk peradaban ini gitu. Jadi peradaban itu nggak dibangun oleh suatu hal yang besar-besar gitu, tapi umat-umat kita sebagai umat muslim gitu ya, nanti ada batu batanya kita, walaupun kita cuma apa gitu, tapi kita ada di barisan itu sudah membantu untuk membangun peradaban. Siap, terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih para sahabat cendekia yang sudah mendengarkan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas supportnya dari para donatur dan sponsor ya. Ada Trimedica Klinik, ada HNI, ada CNA, dan juga ada Gensa sebagai media partner. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.